Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Pemirsa, hari ini saya di Dukuh Kerajaan, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, dalam rangka penanaman pohon apokat sekitar 300 batang, Pak ya? Iya. Di lahan milik Pak Eko. Kebetulan saya didampingi oleh Mas Doni, silakan, yang akan memberikan sedikit materi kepada kami. Silakan Mas Doni. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Doni. Yang pertama, selamat sore buat kita semua, salam sejahtera. Saat ini kita berada di lahannya Pak Eko, yang pemilik lahan, dan Pak Sutik, dan juga di sini ada sekitar 300 pohon, yang 300 titik untuk penanaman alpukat dengan jarak tanam itu sekitar 6x6. Jadi yang kita gunakan itu standar. Untuk masalah MDPL-nya di sini itu tergolong dalam 200 MDPL seperti itu. 200-300 seperti itu. Jadi yang kita tentukan di sini jenisnya peluang dan wina. Karena untuk melihat kondisi tanahnya juga di sini tanah liat berlempung. Dan baru Kecamatan Ngaringan baru ini. Oh ya, baru ini juga seperti itu. Kecamatan Ngaringan baru kebun alpukat pertama ini, Mas. Jadi ini mudah-mudahan nanti ke depan jadi panutan bagi masyarakat yang lain. Amin. Nah, ini yang pertama kita usahakan dulu, yang 300 tanaman ini. Nanti mudah-mudahan ngikut. Untuk masalah bahan-bahan yang kita lakukan di sini, yang pertama itu pengolahan lahan. Kalau pengolahan lahan tidak mesti bersih, tidak. Yang pastinya di sekitaran keliling lubang tanam itu nanti kita targetkan itu bersih dulu. Terus yang kedua kita lakukan penggalian lubang, dan saat ini telah dilakukan penggalian lubang udah hampir keseluruhan. Dari 300 sudah hampir keseluruhan. Dan saat ini yang kita lakukan itu adalah untuk penanamannya seperti itu. Untuk penanamannya sendiri tahapannya ada yang kita lakukan, yaitu penyediaan bibit dan pemberian auksin. Pemberian auksin itu sebagai perangsang akar seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau masalah kedalaman lubang mungkin nanti kita tunjukkan contohnya, dan ada sebagian itu yang kita lihat nanti itu kedalamannya nggak sampai 180 cm. Itu alasannya karena sudah waktu lama kita telah menggalinya seperti itu. Jadi ini tidak masalah. Nanti untuk lebih jelasnya di lapangan. Untuk tahapannya, Monggo. Ini proses perendaman auksin, Mas Dani ya. Direndam 5 menit lah ya, maksimal 5 menit ya udah cukup. Untuk tujuan manfaatnya, Pak, untuk auksin? Ini auksin penumbuh akar. perangsang. Perangsang. Jadi ini yang kita lakukan, yang pastinya yang kandungannya yang auksin lah. Jadi yang kita pakai ini kandungan auksin murni. Ini sebenarnya warna hijau, tapi ini kita menggunakan tadi karena kekurangan bahan, kita menggunakan wauksin. Jadi ini di toko pertanian banyak. Jadi ini kita lakukan untuk perbandingan itu bebas sesuai selera masing-masing. Cuman yang kami lakukan ini takaran 60 ml. Takaran 60 ml. Ini kita lakukan dengan 60 liter air. Seperti itu perbandingannya. Ini kita larutkan ke dalam air, baru bibitnya kita rendam selama 5 menit. Itu aja mungkin, baru kita tanam. Jadi seperti ini kondisinya, yang posisinya yang kedalamannya seperti ini, yang belum dikasih pupuk kandang. Jadi kedalamannya ini sekitaran 80 cm lah, paling kecil, agar tanamannya ke depan itu kuat, nggak doyong seperti itu. Nanti ini
3/4 atau sepertiga dari ukuran lubangnya nih akan kita kasih pupuk kandang. Baru habis itu kita tutup lagi dengan tanah ketinggian 40 cm, baru ditanam bibitnya seperti itu. Itu untuk tahapnya. Jadi ini juga tempatnya nih, ini akan kita lakukan perbanyakan kembali. Perbanyakan sekitar 60 hektar ya Pak De? 6 hektar lagi ya? Ya, 6 hektar. 6 hektar lagi akan dilakukan penanaman kembali untuk tanaman alpukat. Nah, untuk durian nanti mungkin nyusul. Kita dikasih sama perhutani itu 31 hektar. Tapi sementara ini yang saya kelola itu kemungkinan 6 hektar dulu. 6 hektar. Seperti itu. Yang sebelah itu sudah ketanam. Nah, seberang itu udah ada tanamannya, Yang lokasi bersih. ya. Kalau yang sebelah sini baru galian, kemungkinan besok kita tanam kalau sesudah Pak Eko. Jadi kita lakukan bertahap lah seperti itu untuk masalah penanamannya. Oke, jadi lanjutan dari penanaman tadi. Jadi ini adalah salah satu tempat yang untuk nanti tempat untuk tanaman alpukat. Jadi ini sebenarnya sudah digali, tetapi dengan waktu seminggu yang lalu seperti itu. Seminggu yang lalu. Habis sudah kita gali, itu kita campur dengan pupuk kandang. Pupuk kandangnya itu sepertiga dari ukuran lubangnya nih. Jadi setelah itu baru kita uruk kembali ke dalam. Setelah kita uruk, baru kita biarkan selama 4 hari, baru dilakukan penanaman tadi. Untuk masalah lubangnya itu kita tunjukkan ada lokasinya yang belum dikasih pupuk kandangnya. Ya, ini adalah lokasi penanamannya untuk apokat pluang dan wina. Kita doakan semoga tanaman cepat subur dan cepat tumbuh. Tujuan dari menanam adalah untuk melestarikan alam. Moga Pak, ini adalah proses menanamnya yang sudah kita lubangi. Kita doakan bismillahirrahmanirrahim. Kita beri uruk tanahnya dan kita ditundukkan supaya kalau hujan air tidak mengenang di tanaman. Ya, kita lanjut. Jadi ini setelah penanaman, ini udah hampir 1 bulan setelah penanaman. Jadi yang tadi itu baru kita lakukan penanaman, nanti bertahap yang lain lagi. Jadi yang sudah 1 bulan ini alasannya, ini kan tanahnya lebih tinggi toh, dinaikin toh. Nah, ini alasannya yang pertama itu kita mengurangi jamur akar sama tanaman. Terus yang kedua, biar ini andaikan hujan datang, dia tidak tergenang airnya. Jadi dia tanamannya itu tetap hidup seperti itu, karena rata-rata tanaman kalau tergenang oleh air itu akan mati. Itu alasannya kita buat gundukan. Itu aja mungkin yang hal yang penting juga yang perlu kita ketahui. Ini adalah titik sumber air yang keluar dari perut bumi. Masyarakat menyebut ini adalah sumber air Sendang Lanang yang sudah dari dulu sudah ada. Sendang Lanang. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan. Saya Sony Fatoni undur diri.
Mari kita lestarikan bumi dengan cara menanam pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.